Oke, baik. Langsung saja ke materinya. Sebelumnya, saya Rahmadi Agnesia Putra dengan NIM 2405121423. Di sini akan menjelaskan mengenai Ethernet switching. Pertama-tama kita akan membahas mengenai forwarding table. Nah, apa sih pengertian atau definisi dari forwarding table itu? Forwarding table adalah tabel yang terdiri dari pasangan alamat IP atau bisa disebut dengan alamat host atau alamat jaringan. Nah, alamat router berikut dan antarmuka tempat keluar datagram. Nah, ini merupakan contoh tabel dari forwarding table. Nah, jika tidak menemukan sebuah baris dalam forwarding table yang sesuai dengan alamat tujuan, router ini nanti akan memberikan pesan kepada pengirim bahwasanya alamat yang dimaksud tidak dapat dicapai. Nah, kejadian ini dapat dianalogikan dengan pesan kembali ke pengirim pada pos biasa. Nah, sebuah router juga dapat memberitahu bahwa dirinya bukan router terbaik ke suatu tujuan, dan hal ini akan menyarankan penggunaan router lain. Nah, dengan ketiga fungsi yang terdapat pada router ini, host-host di internet dapat saling terhubung. Nah, kemudian router menggunakan alamat tujuan paket untuk indeks meja forwarding dan menentukan link outbound yang sesuai. Tapi pernyataan tersebut yang saya sampaikan tadi kan belum menimbulkan pertanyaan lainnya, seperti bagaimana tabel forwarding biasa diatur, apakah mereka dikonfigurasi dengan tangan di setiap router dan setiap atau apakah internet menggunakan prosedur yang lebih lebih otomatis. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa internet memiliki sejumlah protokol routing khusus yang dimana digunakan untuk secara otomatis mengatur tabel forwarding. Nah, sebuah protokol routing ini mungkin misalnya dalam menentukan jalur terpendek dari setiap router ke tujuan masing-masing dan menggunakan hasil jalur terpendek untuk mengkonfigurasi tabel forwarding di router. Nah, kemudian forwarding table. Pada forwarding table ini memiliki suatu sifat ya. Yang pertama di sini ada NIC. Nah, yang dimana setiap komputer dalam jaringan ini memiliki alamat MAC atau bisa disebut dengan bersifat tetap melekat ke NIC, dan alamat IP ini bisa disebut yang dapat diubah oleh pengguna berdasarkan alamat subnet atau LAN tempat komputer terhubung. Selanjutnya yang kedua di sini ada setiap host dan perangkat jaringan lain memiliki forwarding table masing-masing yang berisi pemetaan alamat MAC terhadap port. Nah, port di sini adalah antarmuka tempat komputer terhubung. Nah, itu merupakan pengertian dari port ya. Kemudian yang ketiga, contoh jika forwarding table komputer A berisi informasi alamat MAC, yang dimana alamat MAC ini akan dipetakan ke port 1, yang artinya jika A mengirimkan frame ke alamat MAC tersebut, maka frame akan dikirimkan melalui port 1. Oke, selanjutnya mengenai switching. Nah, switching sendiri memiliki jenis-jenisnya. Sebelum ke jenis-jenisnya, kita ke definisinya dulu. Nah, switching di sini merupakan jenis perangkat keras jaringan yang menggunakan beberapa port untuk berkomunikasi antar perangkat dalam jaringan area lokal atau bisa disebut dengan LAN. Nah, Ethernet adalah infrastruktur dasar yang memungkinkan konektivitas kabel, sedangkan WiFi melakukan hal yang sama untuk konektivitas nirkabel. Nah, sebelumnya sempat saya singgung mengenai jenis-jenis switching. Nah, switching itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama di sini ada LAN switching. Nah, LAN switching digunakan dalam jaringan LAN dan merupakan salah satu
teknologi switching. Salah satu teknologi switching yang paling umum digunakan. Nah, LAN ini itu memungkinkan pakai data dikirim langsung dari satu perangkat ke perangkat di jaringan, untuk menghindari kolisi dan kelebihan beban jaringan. Selanjutnya yang kedua, di sini ada WAN switching. Nah, WAN switching digunakan dalam Wide Area Network atau WAN dan memungkinkan pengirim data dengan kecepatan tinggi antar kota atau negara. Jadi 3 time switching. Nah, WAN switching sendiri itu menggunakan teknologi yang lebih kompleks dan canggih daripada LAN switching. Dan kemudian yang ketiga di sini ada ATM atau Asynchronous Transfer Mode switching. Nah, digunakan dalam jaringan telekomunikasi untuk mengirim data, suara, dan video secara bersamaan. Nah, di sini ATM switching sendiri itu memiliki kecepatan transfer data yang sangat tinggi dan dapat mengatasi lalu lintas jaringan yang padat. Kemudian di sini ada beberapa sifat dari switching sendiri. Yang pertama di sini ada asumsi, yaitu nanti komputer A ini akan hendak mengirimkan data ke komputer B. Dan yang kedua, jika A, pengirim sebagai pengirim, telah mengetahui alamat MAC dan alamat IP dari B sebagai tujuan, maka A ini akan mengirimkan frame melalui port atau antarmukanya ke switch, dan kemudian switch ini akan meneruskan frame tersebut ke port tempat komputer tujuan terhubung berdasarkan forwarding table yang terdapat di dalam switch. Nah, ini bisa disebut dengan switching. Lalu mengenai Ethernet switching. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa gambar atau tampilan gambar. Nah, tampilan gambar ini merupakan switch Ethernet atau bisa disebut dengan switch jaringan, yang dimana mempelajari alamat MAC perangkat yang terhubung dan membuat tabel MAC. Nah, saya akan jelaskan ya mengenai tabel ini, yaitu adalah host A, ini adalah host B, dan ini adalah switch MAC address-nya. Nah, saat switch menerima frame, switch ini akan memeriksa alamat MAC tujuan dan mencari tabel MAC ini. Nah, guna untuk menentukan antarmuka mana yang terhubung dengan MAC, kemudian switch ini meneruskan frame langsung ke port. Nah, switch lalu membuat jalur sementara searah dari poin sumber ke port tujuan untuk meneruskan frame. Nah, bisa dilihat di sini ada 6 port di sini ya. Dan 6 port, dan nanti portnya ini akan mencari MAC address-nya dari nanti host A ini sebagai pengirimnya dan host B ini sebagai penerimanya. Nah, itu merupakan penjelasan secara lebih umumnya mengenai Ethernet switching atau cara kerja dari Ethernet switching tersebut. Oke, baik. Lalu kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rendra Pramono dengan NIM 240 dari kelompok jaringan komputer kedua. Ingin melanjutkan presentasi tentang updating forwarding table. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengupdate informasi atau mengisi ke dalam ke dalam MAC address tersebut, itu seperti itu. Mungkin langsung saja. Yang pertama itu switch menggunakan forwarding table, juga dikenal sebagai MAC address table, untuk menentukan kemana harus meneruskan frame yang diterima. Proses pembaruan dan pengisian forwarding table terjadi melalui mekanisme berikut. Yang pertama,
pembelajaran atau learning, ketika switch menerima sebuah frame Ethernet, ia akan membaca alamat MAC sumber dari frame tersebut, mencatat alamat MAC sumber beserta port tempat frame masuk ke dalam forwarding table. Jika alamat MAC sumber sudah ada dalam tabel tapi di port yang berbeda, switch akan memperbarui informasi tersebut dengan port baru. Yang kedua, penerusan atau forwarding. Setelah belajar MAC sumber, switch harus menentukan bagaimana menangani frame. Yang pertama, switch membaca alamat MAC tujuan pada frame. Kedua, jika alamat MAC tujuannya ada dalam forwarding table, switch akan meneruskan frame hanya ke port yang sesuai. Jika alamat MAC tujuan belum ada dalam table, frame ditunjukkan ke perangkat yang belum pernah terdeteksi. Switch akan melakukan flooding, yaitu mengirim frame ke semua port kecuali port asal. Yang ketiga, aging, penghapusan data lama. Untuk mencegah table terlalu penuh dengan informasi lama, switch menerapkan aging timer. Jika alamat MAC tidak digunakan dalam periode waktu tertentu, entry tersebut akan dihapus dari table. Hal ini memastikan bahwa perubahan dalam jaringan, misalnya perangkat berpindah port, dapat diakomodasi. Nah, ini ilustrasi sederhananya ya teman-teman. Jadi yang pertama, host A, MAC A mengirim ke frame host B. Switch menerima frame dari port 1, mencatat AA port 1 dalam forwarding table. Jika switch belum tahu di mana BBB, ia akan melakukan flooding. Ketika B merespon, switch mendapat BBBB ke port 2 dalam table. Yang terakhir, switch dapat meneruskan komunikasi langsung antara A dan B tanpa flooding. Dengan mekanisme ini, switch secara otomatis membangun dan memperbarui forwarding table tanpa konfigurasi manual. Nextnya ini adalah gambarannya teman-teman. Nah, ini yang aku bilang tadi, ilustrasi sederhananya. Oke, kita lanjut ke teknologi wireless. Teknologi wireless atau undercable adalah metode komunikasi yang memungkinkan transfer data tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini memanfaatkan jenis gelombang elektromagnetik seperti radio, inframerah, dan gelombang mikro untuk menghubungkan perangkat. Nah, ini jenis-jenisnya teman-teman. Ini ada Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, NB, IoT, LTE-M, Sigfox. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya untuk materi LAN-nya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada LAN. Definisi LAN. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area terbatas seperti rumah, kantor, sekolah, atau gedung tertentu. LAN memungkinkan perangkat seperti komputer, printer, server, dan perangkat lainnya untuk saling terhubung dan berbagi sumber daya, contohnya file, internet, atau printer. Karakteristik dari LAN yang pertama lokal dan terbatas, yaitu mencakup area kecil. Yang kedua, kecepatan tinggi, yaitu biasanya memiliki kecepatan tinggi dibanding jaringan luas atau WAN. Ketiga, kepemilikan pribadi, yaitu biasanya dimiliki dan dikelola oleh satu organisasi. Yang keempat, koneksi stabil, yaitu menggunakan kabel atau wireless untuk koneksi yang andal. Selanjutnya ada perangkat jaringan dalam LAN. Yang pertama, Network Interface Card atau NIC. NIC adalah kartu jaringan yang memungkinkan komputer atau perangkat lain terhubung ke LAN. Fungsi dari NIC yaitu yang pertama mengubah data digital menjadi sinyal jaringan, yang kedua menggunakan MAC address sebagai identitas unik, yang ketiga bisa berupa NIC kabel atau internet, atau NIC wireless atau Wi-Fi. Yang kedua ada switch. Switch adalah perangkat yang menghubungkan banyak perangkat dalam LAN dan mengelola lalu lintas data dengan cerdas. Fungsi dari switch yaitu yang pertama meneruskan data hanya ke perangkat tujuan berdasarkan MAC address.
Yang kedua, lebih efisien dibanding hub karena tidak menyiarkan data ke semua perangkat. Yang ketiga, bisa digunakan untuk VLAN atau virtual LAN. Yang ketiga ada router. Router adalah perangkat yang menghubungkan LAN dengan jaringan lain seperti internet. Fungsi dari router sendiri yaitu yang pertama mengatur lalu lintas data antar jaringan menggunakan IP address. Yang kedua, berfungsi sebagai gerbang jaringan atau gateway. Yang ketiga, bisa menerapkan NAT atau Network Address Translation, firewall, dan VPN. Yang keempat ada hub. Hub adalah perangkat yang menghubungkan banyak perangkat dalam LAN tetapi tidak bisa memilah data. Kekurangan dari hub yaitu yang pertama mengirim data ke semua perangkat, menyebabkan collision atau tabrakan data. Yang kedua, kurang efisien dibanding switch. Selanjutnya ada wired LAN. Wired LAN adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel fisik untuk koneksi, menawarkan kecepatan tinggi, stabilitas, dan keamanan lebih baik dibanding Wi-Fi. Kelebihan dari wired LAN yaitu yang pertama, ideal untuk transfer data besar, yang kedua tidak terpengaruh interferensi sinyal, yang ketiga tidak bisa diakses tanpa koneksi fisik, yang keempat cocok untuk gaming dan streaming. Kekurangan dari wired LAN yaitu yang pertama, perangkat harus terhubung dengan kabel, yang kedua butuh pengaturan kabel yang rapi, ketiga tidak sepraktis Wi-Fi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan wireless LAN. Yang pertama, akan membahas mengenai wireless NIC atau Network Interface Card, yang artinya perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat lain terhubung ke jaringan nirkabel atau wireless LAN melalui standar komunikasi seperti Wi-Fi. Komponen dari wireless NIC sendiri, yang pertama ada antena, yaitu menangkap dan mengirim sinyal Wi-Fi. Yang kedua, transceiver, yaitu mengubah data digital ke sinyal radio dan sebaliknya. Dan yang ketiga, interface, bisa berupa PCIe untuk PC dan USB. Selanjutnya, tantangan dari wireless LAN. Yang pertama, interferensi. Jika dua perangkat memancarkan sinyal pada saat bersamaan di frekuensi yang sama, akan terjadi interferensi yang mengakibatkan pesan tidak diterima dengan benar di tujuan dan kapasitas jaringan tidak normal. Contohnya, wireless LAN menggunakan frekuensi radio yang juga digunakan oleh perangkat lain seperti microwave, Bluetooth, dan perangkat IoT. Tantangan yang kedua adalah jangkauan terbatas. Sinyal wireless LAN memiliki jangkauan yang terbatas dibandingkan jaringan kabel. Hambatan fisik seperti dinding dan logam dapat memperburuk kekuatan sinyal. Dan yang ketiga, kapasitas jaringan. Jika terlalu banyak perangkat terhubung, performa dari jaringan bisa menurun. Selanjutnya, teknologi wireless. Pada gambar yang pertama menunjukkan berbagai teknologi komunikasi wireless yang terhubung ke internet. Yang pertama ada mobile networks, digunakan untuk komunikasi melalui menara pemancar. Yang kedua ada wireless personal area network, seperti Bluetooth, digunakan untuk komunikasi jarak dekat antar perangkat. Lalu ada wireless local area network, seperti Wi-Fi, digunakan untuk jaringan lokal. Dan yang terakhir ada low power wide area network, seperti LoRa, NB-IoT, dan Sigfox, digunakan untuk komunikasi jarak jauh dengan daya rendah. Nah, pada gambar pertama ini menggambarkan bagaimana berbagai teknologi wireless bekerja dalam ekosistem yang lebih luas. Pada gambar yang kedua, ini membandingkan teknologi wireless berdasarkan kecepatan data dan jangkauannya. Yang pertama ada Wi-Fi, memiliki kecepatan tinggi tetapi jangkauan terbatas. Bluetooth memiliki kecepatan rendah dan jangkauan sangat pendek. 4G LTE and 5G NR memiliki kecepatan tinggi dan jangkauan luas. Dan yang terakhir ada LPWAN, memiliki jangkauan sangat luas tetapi kecepatan data rendah.
Dan yang terakhir dari materi LAN adalah mengenai ISM band. ISM sendiri kepanjangan dari Industrial Scientific Medical. Apa itu ISM band? ISM band adalah pita frekuensi radio yang disediakan untuk keperluan industri, ilmiah, dan medis tanpa memerlukan lisensi. Karakteristik utama dari ISM band ini yang pertama, frekuensi umumnya 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Penggunaan bebas lisensi artinya dapat digunakan oleh berbagai perangkat tanpa izin khusus, dan yang ketiga digunakan dalam teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, microwave, dan IoT. Tantangan dari ISM band ini yang pertama, interferensi tinggi akibat banyaknya perangkat yang menggunakan pita ini. Lalu yang kedua, keterbatasan daya dan jangkauan. Jadi kesimpulannya, ISM band ini memungkinkan komunikasi nirkabel luas, tetapi membutuhkan pengelolaan interferensi untuk performa yang optimal. Baik, di sini dengan saya Muhammad Fauzan Bintang Perdana dengan 3 digit NIM terakhir saya 233. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket routing. Langsung saja. Untuk pengertian paket routing. Paket routing adalah proses pengiriman paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan komputer. Setiap paket data yang dikirim melalui jaringan berisi informasi tentang alamat pengirim dan penerima serta data yang sebenarnya. Routing mengacu pada pemilihan jalur atau rute terbaik yang akan digunakan untuk mengirimkan paket-paket ini dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. Nah, di sini routing dapat dilakukan dengan 2 cara utama. Yang pertama, routing statis. Routing statis ialah rute yang ditentukan secara manual oleh administrator jaringan dan tidak berubah kecuali diubah secara manual. Yang kedua, routing dinamis. Routing dinamis adalah rute yang dipilih secara otomatis berdasarkan informasi yang diterima dari router lain dalam jaringan dan dapat berubah seiring waktu tergantung pada kondisi jaringan, seperti kemacetan atau kerusakan pada jalur tertentu. Nah, proses ini umumnya dilakukan oleh perangkat yang disebut router, yang memeriksa alamat tujuan paket dan meneruskannya ke perangkat selanjutnya berdasarkan tabel routing yang ada. Selanjutnya ada router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan 2 atau lebih jaringan komputer dan mengarahkan routing paket data antara jaringan-jaringan tersebut. Router bekerja dengan memeriksa alamat tujuan dalam paket data dan menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket tersebut ke tujuan yang benar. Secara lebih rinci, router melakukan beberapa tugas penting. Yang pertama, meneruskan data. Router meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lain berdasarkan alamat tujuan. Yang kedua ada routing. Routing adalah router menentukan jalur terbaik untuk paket data menggunakan tabel routing dan algoritma tertentu. Yang ketiga, menghubungkan jaringan berbeda. Menghubungkan jaringan berbeda yaitu router dapat menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan luas atau WAN atau bahkan internet. Dan yang terakhir ada keamanan. Nah, keamanan sendiri itu banyak router juga memiliki fitur keamanan seperti firewall yang membantu melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Nah, pada dasarnya router berperan penting dalam memastikan data dapat berpindah antar jaringan yang berbeda secara efisien dan aman. Nah, selanjutnya ada routing table. Routing table atau tabel routing adalah sebuah struktur data yang disimpan dalam router atau perangkat jaringan lainnya yang berfungsi untuk menyimpan informasi tentang rute atau jalur yang dapat digunakan untuk mengirimkan paket data ke berbagai tujuan dalam jaringan. Nah, tabel ini berisi daftar alamat tujuan dan rute yang harus ditempuh untuk mencapai alamat tersebut. Setiap entry dalam
routing table biasanya mencakup informasi seperti yang pertama, alamat jaringan tujuan, yaitu alamat atau subnet dari jaringan yang menjadi tujuan paket. Yang kedua, subnet max. Nah, yaitu digunakan untuk menentukan ukuran jaringan atau subnetwork. Yang ketiga, next hop. Next hop sendiri adalah alamat perangkat atau biasanya router lain yang menjadi tujuan berikutnya dalam rute menuju tujuan akhir. Yang keempat ada interface. Interface ialah antar muka atau port router yang digunakan untuk mengirimkan paket ke jaringan tujuan. Yang kelima, metode routing. Metode routing adalah menyebutkan bagaimana rute tersebut dipilih, apakah melalui routing statis, dinamis, atau protokol routing tertentu. Dan yang terakhir ada metrik. Metrik sendiri adalah menyatakan biaya untuk mencapai rute tersebut, yang sering digunakan untuk menentukan jalur terbaik berdasarkan kriteria tertentu seperti kecepatan atau jumlah hop. Nah, tabel routing dapat diperbarui secara dinamis menggunakan protokol routing seperti OSPF, RIP, atau BGP, atau bisa juga disetel secara statis oleh administrator jaringan. Tujuan utama dari routing table adalah untuk memungkinkan router memilih jalur yang paling efisien untuk mengirimkan data ke tujuannya. Selanjutnya ada konfigurasi alamat MAC. Nah, di sini konfigurasi alamat MAC merujuk pada pengaturan atau modifikasi alamat media access control atau MAC pada perangkat jaringan. Secara umum, alamat MAC adalah identifikasi unik yang diberikan oleh pabrik pada perangkat keras jaringan seperti kartu jaringan atau NIC atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Alamat MAC ini bersifat tetap dan tidak berubah. Tetapi dalam beberapa situasi konfigurasi atau pengubahan alamat MAC dapat dilakukan, baik untuk tujuan keamanan, pengujian, atau konfigurasi jaringan tertentu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang konfigurasi alamat MAC. Yang pertama, pengubahan atau spoofing alamat MAC. MAC spoofing adalah tindakan yang mengubah atau memalsukan alamat MAC perangkat untuk tujuan tertentu. Ini biasanya dilakukan untuk menghindari pembatasan akses ke jaringan atau untuk mengatasi masalah berhubungan dengan alamat MAC yang sudah terdaftar dalam sistem kontrol akses. Dan dalam beberapa jaringan, perangkat mungkin dibatasi berdasarkan alamat MAC. Misalnya dalam jaringan WiFi yang hanya menerima perangkat dengan alamat MAC tertentu. Dengan mengubah alamat MAC, maka perangkat yang tidak diizinkan tidak dapat memperoleh akses. Yang kedua, konfigurasi alamat MAC pada router atau switch. Dalam perangkat jaringan seperti switch, konfigurasi alamat MAC dapat berhubungan dengan pengelolaan tabel MAC untuk memastikan lalu lintas data dikirim ke perangkat yang benar di dalam jaringan. Switch menggunakan tabel MAC untuk memetakan alamat MAC ke port tertentu dalam switch yang memungkinkan pengiriman data lebih efisien. Di router, konfigurasi alamat MAC mungkin dibutuhkan saat pengaturan jaringan lokal dan penghubungan perangkat ke jaringan lain. Namun, router biasanya lebih tergantung pada alamat IP dan dalam pengaturan rute dan komunikasi antar jaringan. Yang ketiga, ada pentingnya konfigurasi alamat MAC. Yang pertama ada keamanan. Nah, keamanan ini dengan mengkonfigurasi atau mengubah alamat MAC, beberapa organisasi dapat meningkatkan keamanan jaringan mereka dengan membatasi perangkat yang diizinkan untuk terhubung. Yang kedua ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah sendiri, pengubahan alamat MAC dapat digunakan dalam troubleshooting jaringan. Misalnya, untuk menghindari konflik atau alamat atau untuk mengatasi masalah terkait dengan pembatasan perangkat. Pengelolaan jaringan. Nah, pengelolaan jaringan sendiri dalam jaringan besar, pengelolaan alamat MAC penting untuk pengaturan akses dan mengelompokkan perangkat yang menggunakan protokol tertentu seperti VLAN. Namun,
penting untuk dicatat bahwa meskipun mengubah alamat MAC dapat berguna dalam beberapa kasus, itu juga dapat digunakan dengan cara yang tidak sah, misalnya dalam upaya untuk mengakses jaringan secara ilegal, sehingga perlu dilakukan dengan hati-hati. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.